Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan yang telah kami rangkum dalam sepekan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sepekan selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Polda Sumatera Selatan membongkar penyelewengan pupuk subsidi dengan menangkap 8 tersangka. Polisi menyita 14 pupuk jenis urea dan ponska dari 2 lokasi berbeda. Di Palembang, polisi menyita 5 ton pupuk yang disalahgunakan lewat kuota kelompok tani dan dijual kembali dengan harga tinggi. Sementara di Ogan Komering Ilir, 9 ton pupuk asal Lampung digagalkan saat akan diselundupkan ke Jambi. Jadi kelompok tani ini dia mendapat kuota, tapi karena dia mungkin tidak memiliki uang banyak, sehingga dia bekerja sama dengan penambil. Dia memperjualbelikan, harganya 90.000, dia jual kepada oknum T110, 20 keuntungannya. Kemudian tip inilah nanti akan menyebarkan ke daerah Kayu Agung atau Oki. Kemudian didistribusikan lagi, terpecah lagi, dijual kembali, sehingga harga itu sampai ke petani yang benar-benar itu adalah 200 sampai 210 ribu. Total kerugian negara ditaksir lebih dari 1 miliar rupiah. Seluruh tersangka kini ditahan di Polda Sumsel, sementara polisi memperketat pengawasan distribusi pupuk subsidi. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Udah diam. Langsung deh. Aku mutar. Video ini menggambarkan saat anggota Tipiter di Treskrimum Polda Bengkulu menangkap tersangka penimbunan BBM biosolar di Bengkulu Selatan. Dari rumah tersangka, polisi menyita 2,4 ton biosolar, puluhan jerigen, 44 barcode BBM subsidi, serta 3 mobil. Aksi ini telah berlangsung sejak 2023. Dengan kendaraan bertangki modifikasi dan puluhan barcode, tersangka berulang kali membeli biosolar di sejumlah SPBU untuk ditimbun dan dijual kembali. Kemudian modus operandi dari yang bersangkutan yaitu mengunjal, mengambil BBM dari sebuah SPBU di Kota Mana dengan cara menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi, tangkinya dengan kapasitas kurang lebih 800 liter dengan jenis kendaraan Isuzu Panther. Selain merugikan negara, praktik ini diduga memicu antrean di SPBU. Tersangka terancam 6 tahun penjara dan denda hingga 60 miliar rupiah. Gilang Triwibisono, Kompas TV, Bengkulu. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulus 1 Palembang menangkap MF pencuri di rumah mewah yang berada di kawasan OPI Jakabaring. Tersangka diringkus di Oku Timur setelah identitasnya terungkap lewat rekaman CCTV. Dalam aksinya, tersangka mencuri tembaga AC, kompor gas, tabung, dan kabel listrik. Setelah kita lakukan interogasi terhadap pelaku mengaku bahwa sudah 6 kali melakukan perbuatan tersebut. Betul, jadi rata-rata rumah yang mewah dan rumah kosong, spesialis rumah kosong. Yang kemarin dilaporkan oleh korban ada AC, ada kompor gas, ada tabung gas, kemudian ada beberapa kabel listrik yang begitu banyak dan banyak lagi barang lain yang diambilnya. Total kerugian sekitar 15 juta rupiah. Modus cara pelaku yaitu pertama-tama pelaku membuka outdoor daripada AC, kemudian membuka jendela belakang dengan cara dibongkar, kemudian memasuki rumah tersebut dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah. MF mengaku 6 kali beraksi dan diketahui sebagai residivis. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Merdeka!
Seorang aktivis tambang BH ditangkap polisi atas dugaan penggelapan mobil mewah milik perusahaan di Bangka Belitung. Kasus ini terungkap dari laporan korban Febri pada Desember 2025 lalu. Sebelumnya BH sudah diperiksa 2 kali oleh penyidik. Berdasarkan pemeriksaan dan bukti serta gelar perkara, penyidik menetapkan BH sebagai tersangka dan ditahan. BH saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah dilakukan penahanan ya terkait dengan permasalahan Undang-Undang Jaminan Fidusia dan atau masalah penggelapan 1 unit mobil. Jadi saat ini yang bersangkutan secara resmi telah dilakukan penahanan oleh penyidik di Treskrimsus Polda Bangka Belitung. Kini BH terancam hukuman hingga 4 tahun penjara. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tim Jatanras di Treskrimum Polda Lampung meringkus buronan tersangka perampokan motor bersenjata api, HL, warga Rajabasa, Bandar Lampung. Penangkapan ini mengakhiri pelarian tersangka yang aksinya terekam CCTV dan viral pada Juli 2025 lalu. Dalam rekaman tersebut, tersangka bersama rekannya beraksi siang hari dengan merampas motor seorang ibu. Saat korban mencoba melawan, tersangka menodongkan senjata api hingga korban terseret dan terpental. Hasil penyelidikan mengungkap HL berperan sebagai eksekutor utama dan tercatat 8 kali melakukan aksi serupa. Yang bersangkutan sudah 8 kali melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan maupun pencurian dengan pemberatan di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan 1 di wilayah hukum Polres Metro. Jadi kalau peran yang bersangkutan, HL ini selaku pemetik. Jadi dalam bekerja dia minimal didampingi bekerja minimal 2 orang. Peran dia adalah sebagai pemetik, artinya kendaraan ini yang melakukan yang mengambil kendaraan ini dengan menggunakan kunci letter T ini adalah yang bersangkutan. Dari 4 pelaku yang terlibat, 3 orang telah ditangkap sementara 1 lainnya masih dalam pengejaran polisi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Jenazah Pratu Febri Bramantio, anggota TNI Angkatan Laut yang gugur saat bencana tanah longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat, dimakamkan secara kedinasan di kampung halamannya di Gedong Air Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung pada Rabu 28 Januari 2026. Duka menyelimuti keluarga, kerabat, dan rekan almarhum yang mengantar almarhum ke peristirahatan terakhir. Sejak dikatakan Febri ada kejadian tanah longsor itu, kita di rumah sudah mengadakan yasinan, mengadakan tahlilan supaya ditemukan keberadaannya di mana ditemukannya sampai pada akhirnya ya berita itu datang dari kesatuannya, kami apa boleh buat dan sudah takdirkan kuasa. Selain Pratu Febri Bramantio yang merupakan anggota Batalion 9 Brigif 4 Marinir BS Lampung, 3 prajurit lainnya juga telah dimakamkan di sejumlah daerah di Lampung. Keempatnya merupakan bagian dari 23 anggota marinir yang menjadi korban longsor di Cisarua saat menjalani latihan pada Sabtu 24 Januari 2026 lalu. Roma Afria Idham, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Warga kami para penerima manfaat yang Kepala BGN meluncurkan 3 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kota Jambi. Ia mendorong pemerintah daerah mempercepat pembangunan SPPG untuk melayani lebih banyak anak sekolah dan ibu hamil. BGN menargetkan pendirian 300 SPPG di Provinsi Jambi, sementara saat ini baru berdiri 151 unit dengan konsentrasi terbanyak di Kota Jambi. Kalau di sertifikasi ini sudah laku, memiliki peralatan yang luar biasa modern, bahkan jarang ada yang memiliki alat pencuci yang otomatis. Di sini sudah ada langsung steril dan tetap menggunakan tenaga kerja yang kita ajukan, dan saya lihat tadi di dalam banyak ibu-ibu usia 40-an yang tadinya ibu rumah tangga, kemudian memiliki anak lebih dari 2,
yang tadinya tidak punya pendapatan, sekarang punya pendapatan minimal 2,4 juta. Di kabupaten dan desa jumlahnya masih terbatas, sehingga perlu pemerataan agar program makan bergizi gratis bisa berjalan optimal. Meresmikan 3 SPBG yang baru yang sudah operasional 35, target 76, tapi masih ada data-data yang perlu kita lengkapi lagi, santri yang belum masuk data, kemudian agama dan seterusnya, kemudian lebih banyak. Selain itu, BGN meminta pemerintah daerah menjaga rantai pasok, memenuhi standar pelayanan, memiliki sertifikasi, dan memanfaatkan potensi lokal untuk menyajikan makanan bergizi sesuai kearifan setempat. Wiradani Damanik, Kompas TV, Jambi. 527 anggota. Nah, ini adalah contoh kemarin Pangdam 21 Radin Inten meluncurkan aplikasi Senturino 21, sistem data terbaru berbasis teknologi AI yang mencakup informasi wilayah hingga tingkat desa. Aplikasi ini menampilkan data terkini di Provinsi Lampung dan Bengkulu yang selalu diperbarui Babinsa. Senturino 21 juga dilengkapi teknologi drone untuk memantau kondisi lapangan secara real-time. Bersamaan dengan itu, Kodam meluncurkan layanan lapor Pangdam, memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan yang langsung ditindaklanjuti. Kegiatan-kegiatan yang di lapangan kaitan dengan kedaulatan pangan atau ketahanan pangan ini harus betul-betul kita pantau, kita monitor. Tujuannya yang pertama adalah untuk memonitor perkembangan pertanian ataupun hal-hal lain yang sifatnya dilaksanakan di desa-desa maupun kelurahan. Untuk pemerintah Provinsi Bengkulu, inisiatif tak hanya mempermudah akses informasi, tetapi juga mendukung program ketahanan pangan dengan data lapangan. Dan tadi penjelasan Pak Panglima terkhusus untuk mendukung program Asta Citanya Pak Prabowo terkait dengan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Ini menjadi tugas-tugas yang paling aktual dan faktual. Selain itu, Kodam juga mengajak Sivitas Akademika untuk memperkuat implementasinya di lapangan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 1 Sinteldam PD2 Sriwijaya menggelar donor darah di Kota Palembang. Aksi ini dilakukan untuk membantu memenuhi ketersediaan darah PMI Palembang yang masih terbatas di tengah tingginya kebutuhan transfusi setiap bulan. Gerakan juga sebagai bentuk kepedulian sosial kami Persit dan juga komitmen untuk selalu hadir di masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam sebulan, permintaan darah di PMI Palembang mencapai sekitar 7.000 kantong, sementara ketersediaan hanya berkisar 5.000 kantong. Setidaknya donor darah ini bisa membantu masyarakat membutuhkan darah. Lalu dapat memberikan satu kegiatan yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Aksi yang digelar dalam rangka peringatan HUT TNI ke-80 organisasi ini menjadi wujud kepedulian terhadap kesehatan dan kemanusiaan. Jadi untuk kegiatan donor darah ini sangat penting sekali karena masyarakat Kota Palembang itu masih sangat minim sekali untuk donor darah sukarela. Jadi kebanyakan donor darah pengganti sehingga kebutuhan darah di PMI Kota Palembang itu masih sangat kurang. Harapannya partisipasi lembaga dan masyarakat dalam donor darah dapat membantu mencukupi kebutuhan ketersediaan darah PMI Kota Palembang. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Bengkulu akan melanjutkan program Work from Anywhere untuk ASN setelah evaluasi sebulan berjalan. Rencana ini akan diterapkan penuh setiap Kamis dan Jumat untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. Selama sebulan percobaan, WFA belum berdampak signifikan karena 25% ASN masih bekerja di kantor. Rencana penuh kini menunggu persetujuan gubernur dan sekretaris daerah, dengan catatan tidak mengganggu pelayanan publik. Tapi faktanya karena ini masih ada 25% yang masuk dan ini tersebar di bidang-bidang, nah kadang-kadang tidak mau teman-teman ini disatukan satu ruangan, akhirnya tetap menggunakan ruangan yang ada sehingga dampak efisiensi pun pengaruhnya kecil. Makanya kita evaluasi dan banyak usulan teman-teman bagaimana kalau kita melakukan
WFA ini full waktu. Langkah ini menjadi bagian dari upaya optimalisasi anggaran di tengah efisiensi pemerintah pusat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Pemerintah Kota Palembang kembali akan melelang kendaraan dinasnya. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menargetkan 42 unit kendaraan dinas untuk dilelang sebagai upaya penertiban aset dan efisiensi pengelolaan barang milik daerah. Sepanjang 2025 lalu, tercatat 88 kendaraan dinas dilelang dengan 47 unit terjual. Hasil lelang mencapai 495 juta rupiah dan seluruhnya masuk sebagai pendapatan daerah. Sementara, nah lelang kendaraan ini 2025 sudah kita laksanakan. Nah dari pelaksanaan 2025 capaian yang ada ini yang kita evaluasi sebagaimana tadi kami sampaikan dari 88 kendaraan yang sudah kita lakukan lelang secara terbuka dengan kantor lelang kemarin baru tercapai 50%. Dan ini akan menjadi lanjutan lagi di tahun 2026 akan kita laksanakan lelang ulang plus menambah jumlah unit yang akan kita lelang. Kedepan Pemkot Palembang akan terus melakukan lelang kendaraan dinas agar aset yang tidak lagi efisien tetap memberi nilai tambah untuk daerah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sepanjang 2025, perkara perceraian di PA Palembang meningkat 505 kasus atau sekitar 19,5%. Dari 2.583 perkara pada 2024 menjadi 3.088 perkara. Gugatan dari istri mendominasi dengan 2.402 perkara. Perselisihan dan pertengkaran menjadi alasan terbanyak dengan 2.164 perkara. Disusul faktor ekonomi 166 perkara dan KDRT 88 perkara. Sepanjang 2025, upaya mediasi tetap dilakukan sesuai ketentuan. Tercatat 34% perkara masuk proses mediasi, namun baru 21% yang berhasil, masih di bawah target 40%. Berapa persen? 40% targetnya. Sementara di kita baru tercapai tahun 2002 sepanjang 2025 itu 21%. Nah, Pengadilan Agama dengan segenap apa yang ada itu bertekad untuk lebih meningkatkan ini, terutama kepada mediator. Sementara KUA Bukit Kecil terus memberikan bimbingan pranikah pada calon pengantin, termasuk kesiapan mental dan ekonomi. Perceraian dan tidak mudah perceraian itu, usahakanlah misalnya rumah tangga mereka ini ribut, suruhlah ke kantor KUA dulu untuk dinasehati. Nasihat pertama, nasihat kedua, nasihat ketiga, sehingga setelah selesai nasihati, insya Allah Allah akan mengubah niat mereka itu. Di awal 2026, PA Palembang telah menerima 307 perkara. Tingginya angka perceraian ini menjadi gambaran dinamika sosial rumah tangga yang masih menjadi perhatian di Sumatera Selatan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sopir angkutan sampah dilaporkan ke polisi usai membuang sampah di halaman kantor Wali Kota Bengkulu sebagai protes atas persoalan TPA yang tak kunjung selesai. Laporan dibuat pemerintah kota ke Polresta Bengkulu pada Selasa 27 Januari 2026 sore, tak lama setelah aksi para sopir. Polisi kini memproses laporan dengan meminta keterangan pelapor dan menyiapkan pemeriksaan saksi. Hingga saat ini pasal yang diterapkan belum ditentukan karena kasus masih dalam tahap kajian. Ini kami masih mau kaji dulu dengan tim, nah pasalnya seperti apa nanti, karena kita mendengarkan cerita kronologis kan berdasarkan keterangan dari pelapor. Nah nanti kami coba kaji pasal apa yang cocok yang memang bisa kita terapkan di peristiwa ini. Nah yang pasti kalau dari kronologisnya mereka melaporkan supir yang mobil sampah. Nah, artinya lebih dari satu orang? Lebih dari satu orang. Aksi protes sebelumnya dilakukan di halaman kantor Wali Kota dan DPRD Kota Bengkulu akibat kondisi TPA air sebakul yang belum bisa menampung sampah.
Bayazil Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A khusus memutus lepas dari tuntutan hukum pada Hendri, sopir truk pengangkut 40 ton batubara. Putusan dibacakan dalam sidang Selasa 27 Januari 2026 lalu yang digelar melalui sambungan video. Hakim menilai Hendri tidak terbukti melakukan tindak pidana pertambangan karena hanya menjalankan tugas sebagai sopir atas perintah dan dibekali surat jalan resmi. Dalam putusan tersebut terdapat pendapat berbeda. Satu hakim sependapat dengan jaksa, sementara dua hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah. Menyerahkan terdakwa Hendri Petucang Kewansa almarhum dinikah sebagaimana di atas terbukti melakukan perbuatan yang dakwaan kepadanya. Akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. 2. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Masalah ale teknologi. Usai sidang, penasihat hukum Hendri menyatakan menerima putusan, sementara jaksa penuntut umum masih melaporkan hasil sidang pada pimpinan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Pembelaan kita dari awal bahwa saudara Hendri ini hanya seorang supir yang digaji 1,3 dalam kurun 6 hari bolak-balik begitu ya. Kemudian ditangkap oleh polisi dengan dilengkapi surat jalan sesuai tadi putusan pertimbangan hakim. Artinya sesuai harapan kami, Hendri bukanlah pelaku tindak pidana illegal mining. Sebelumnya Hendri ditangkap pada Agustus 2025 saat mengemudikan truk bermuatan 40 ton batubara dari Tanjung Enim menuju Jakarta dan didakwa terlibat pengangkutan batubara ilegal di Oku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hilangnya Kristina 80 tahun, pensiunan guru di Palembang terungkap setelah jasadnya ditemukan di perkebunan kelapa sawit Tanjung Lago, Banyuasin, Selasa 27 Januari 2026 lalu. Korban dipastikan tewas dalam perampokan disertai pembunuhan. Tersangka merupakan tetangga korban YG 61 tahun yang ditangkap di Tulung Agung, Jawa Timur bersama 2 orang penjual dan penadah mobil hasil kejahatan. Tersangka menjerat leher korban dengan tali saat perjalanan, lalu membakar jasad korban untuk menghilangkan jejak. Di mana pelaku melakukan komunikasi dengan WA, minta diantar oleh korban ke rumah temannya, dan pengakuan dari pelaku dia sudah mempersiapkan seutas tali untuk menjerat dari korban ini. Di dalam mobil, ketika sampai di TKP pembunuhan, si pelaku meminta mobil dihentikan. Setelah mobil dihentikan dan dimatikan, langsung dijerat pakai tali korban ini. Setelah itu, saudara YG membawa korban ke Tanjung Api-Api. Di salah satu kebun sawit, diletakkan korban, dibakar, ditinggalkan. Motifnya adalah motif ekonomi, di mana mobil yang diambil oleh pelaku dijual kepada salah satu saksi seharga 53 juta. Motif pembunuhan diduga untuk menguasai mobil korban yang kemudian dijual seharga 53 juta rupiah. Mewakili keluarga besar saya mengucapkan banyak terima kasih untuk institusi Polri ini sehingga bisa mengungkap kasus ini sampai detik ini. Saya dan keluarga berharap pelaku mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya dan setimpal dengan nyawa yang dia ambil. Itu saja. Terima kasih. Tersangka kini ditahan di Polda Sumatera Selatan dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. AN 38 tahun menyerahkan diri ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang setelah membunuh rekan kerjanya SW 52 tahun. Pelaku datang beberapa jam usai jasad korban ditemukan di semak-semak bekas kebun nanas di Muara Enim. Pelaku mengaku mencekik korban saat perjalanan dari Palembang menuju Muara Enim, lalu membuang jasadnya. Polisi menyebut motif pembunuhan diduga karena pelaku kesal merasa terus dirayu korban. Sepertinya korban
suka kepadanya, sedangkan dia sudah mempunyai anak dan istri. Menurut keterangan dari si pelaku, korban dicekiknya dan diletakkannya di kebun karet. Pelaku mendatangi seorang anggota kita, mendatangi rumahnya dan langsung kita jemput ke Polsek Bumi 1. Keluarga korban membantah motif tersebut dan menduga pembunuhan telah direncanakan karena sepeda motor serta surat kendaraan korban hilang. Ibaratnya berencana bawa tali, BPKB mamaku udah katik di rumah. Nah, berarti berencana. Kalau berencana ya seumur hidup atau ya cak mana lebih dari itu. Harus dihukum, tidak bisa dapat damai. Itu kendaraan mama ya? Kendaraan mama saya. Mana kendaraan hilang? Hilang. BPKB tidak tahu dihasut Andi, aku cak mana tidak katik soalnya di rumah. Karena lokasi kejadian berada di Muara Enim, pelaku kini ditangani Polres Muara Enim untuk proses hukum lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kamu masuk TV yang ini. 2 dari 3 tahanan yang kabur dari Polsek Marosebu, Muaro Jambi ditangkap di wilayah Palembang. Sementara 1 tahanan lainnya masih dalam pengejaran polisi. Ketiga tahanan tersebut kabur pada Minggu 25 Januari 2026 dini hari lalu. Mereka merupakan tersangka penggelapan dan penggelapan dalam jabatan. Polres Muaro Jambi memastikan akan memeriksa anggotanya terkait kaburnya tahanan tersebut. Saat ini 1 orang sedang kami lakukan pencarian. Kami sudah mengerahkan sumber daya yang ada, berkomunikasi dengan keluarga, tokoh masyarakat yang kemungkinan mengetahui keberadaan mereka. Kami komunikasi dengan harapan bisa kita tangkap yang satunya lagi. Saat ini 2 tahanan yang ditangkap kembali ditahan di Polres Muaro Jambi, sedangkan pencarian pada 1 tahanan lainnya terus dilakukan. Wiradani Damani, Kompas TV, Muaro Jambi, Jambi. Usai aksinya viral, tersangka pencurian motor di Jalan Rawa Subur, Enggal, Bandar Lampung akhirnya ditangkap polisi. Tersangka PA ditangkap di kawasan Gunung Sukih Baru, Pesawaran. Polisi mengungkap tersangka mengenal korban dan beraksi karena masalah keluarga. Aksi tersebut bukan kali pertama, karena sebelumnya tersangka juga pernah terlibat kasus penggelapan. Hasil pemeriksaan dan pendalaman dari penyidik, yang bersangkutan sudah melakukan 2 kali. Yang pertama pencurian yang saya sampaikan tadi, kemudian 1 lagi penggelapan di wilayah Natar, Selatan. Keterangan tersangka yang dia kenal adalah adik dari korban, karena kebetulan dia punya teman di seputaran TKP atau di seputaran rumah korban. Tersangka kini ditahan di Polda Lampung. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Kebuka lebar, terus meja itu dekat sama Sebanyak 15 orang ditangkap tim gabungan saat tengah berpesta sabu di wilayah Bangka Selatan. Penggerebekan dilakukan di 2 lokasi setelah petugas menerima laporan terkait aktivitas mencurigakan. Usai ditangkap, para terduga pengguna narkoba menjalani pemeriksaan awal termasuk tes urin. Petugas juga melakukan penggeledahan di sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi penyimpanan dan penggunaan sabu serta menyita sejumlah barang bukti terkait. Dit Narkoba Polda Bangka Belitung bersama dengan tim gabungan dari BNN, kemudian Satpol PP, Kodim telah melakukan kegiatan penggerebekan ya terhadap pemakai atau pengguna narkoba jenis sabu-sabu di 2 lokasi, yaitu lokasinya di Kampung Sukadamai, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Botoali, Bangka Selatan, dan lokasi tambang Tungau, Kampung Air Lingga, Kelurahan Teladan, Bangka Selatan.
Dari hasil penggerebekan tersebut telah diamankan 15 orang pengguna, ya. Jadi saat ini 15 orang tersebut telah diamankan dan diproses lebih lanjut. Saat ini para terduga pelaku dan barang bukti berada di Polda Bangka Belitung untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Bangka Selatan, Bangka Belitung. Bersama Satpol PP Kota Bengkulu, sejumlah ibu-ibu di Kelurahan Beringin Raya mendatangi warung remang-remang di sepanjang jalan Bengkulen Street. Warga mendesak pemerintah kota bersikap tegas menutup usaha warung yang diduga menyediakan minuman keras dan PSK. Keberadaan warung tersebut kerap memicu keributan dan mengganggu waktu istirahat warga. Selain itu, para ibu mengaku khawatir anggota keluarga mereka mendatangi tempat tersebut. Ya karena kemarin kan banyak yang mabuk, ada yang terjun ke sungai Pak, hampir mati. Ada yang pembunuhan kemarin Pak. Meresahkan Pak. Pemerintah Kota Bengkulu juga sudah memberi peringatan agar bangunan dibongkar namun tidak diindahkan. Akhirnya Satpol PP membongkar bangunan tersebut dengan disaksikan warga sekitar. Selain minuman beralkohol, juga kita lihat ya ada pendamping dengan pakaian yang tidak sepatutnya ya. Kemudian ya tidak sepatutnya lah ya. Kemudian dari penampilannya muda dan tidak waktunya, seharusnya waktunya jam 23 itu atau jam 12 itu kan tidur untuk wanita atau laki-laki seumur-umur yang seperti itu. Tapi nyatanya mereka masih segar bugar dan memegang minuman beralkohol. Pemerintah Kota Bengkulu memastikan penertiban akan dilakukan secara menyeluruh demi menjaga kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan membongkar peredaran narkoba jenis baru etomidate yang dikemas dalam rokok elektrik. 2 pengedar ditangkap saat penggerebekan di rumah kos kawasan Siring Agung, Ilir Barat 1 Palembang. Polisi menyita 430 cartridge liquid vape mengandung etomidate serta 10 butir pil ekstasi. 1 cartridge dijual dengan harga 3 hingga 7 juta rupiah dan termasuk narkotika golongan 2. Hasil uji laboratorium mengungkap sebagian besar barang bukti mengandung MDMA, zat aktif setara ekstasi. Pengembangan kasus berujung pada penangkapan seorang perempuan di Medan, Sumatera Utara sebagai pemasok yang 2 kali mengirim etomidate ke Palembang melalui jalur darat. Ini adalah bentuknya liquid, ada kemasan 2 mili, 3 mili, dan 5 mili. Harganya paling murah 4 juta sampai dengan 7 juta rupiah. Nah ini bisa disampaikan kalau dari kawan-kawan yang menyampaikan ini narkoba tingkat dewa ya, betul Pak Ben? Ya. Nah, ini, jadi yang pakai ini sultan-sultan gitu. Kelas ya. Nah, dari 456 cartridge ini bisa semuanya kompatibel dengan device-device yang ada beredar di pasaran, Bapak Ibu. Dari 3 tersangka, polisi menyita ponsel dan uang tunai, serta menelusuri aliran dana terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Lima hari setelah wafatnya Kemas Abdul Halim Ali atau Haji Alim, Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus menerima permohonan penghentian penuntutan dari Kejaksaan. Pengadilan menjadwalkan sidang pembacaan penetapan gugurnya perkara pada Kamis 5 Februari 2026. Terkait dengan surat yang memberitahukan atau keterangan tentang meninggalnya Haji Alim, alhamdulillah kami cek ternyata sudah masuk ke Pengadilan Negeri Palembang. Hal tersebut nanti akan disampaikan ke majelis hakim yang bersangkutan, sehingga pada waktu hari persidangan, kalau tidak salah hari Kamis tanggal 5 Februari, itu sebenarnya agendanya putusan selah. Tetapi mengingat berita seperti itu, nanti pada hari itulah nanti majelis hakim akan bersikap apakah akan mengeluarkan penetapan, menyatakan kalau perkara tersebut dinyatakan gugur.
Haji Ali merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pemalsuan surat hak guna usaha proyek tol Betung Tempino Jambi dengan kerugian negara sekitar 127 miliar rupiah. Meski perkara pidana gugur, Kejaksaan menempuh jalur perdata untuk pemulihan kerugian negara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ziarah Kubro, tradisi tahunan masyarakat Palembang menjelang Ramadan, dengan menziarahi makam para tokoh agama dan wali penyebar Islam. Pelaksanaan Ziarah Kubro 2026 dijadwalkan digelar 3 hari, 6 hingga 8 Februari, dengan persiapan yang telah mencapai 90%. Jumlah jemaah diperkirakan meningkat dan menembus lebih dari 20.000 orang, dengan dukungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Masyarakat terutama yang ada di kota Palembang dan Sumatera Selatan ini ikut serta di dalam acara ini. Jangan sampai acara ini dikenal oleh orang internasional, dikenal oleh orang yang di luar Sumatera Selatan, tapi orang Sumatera Selatan sendiri, orang Palembang tidak mengenal event yang begitu besar dan barokah ini. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatan ini juga akan dihadiri jemaah dari berbagai negara, menambah kehikmatan tradisi religi di Palembang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pasar Pocong sejatinya pasar pagi yang beroperasi sejak 2004 di kawasan pemakaman Seberang Ulu 2 Palembang. Nama unik ini muncul karena lokasinya, bukan kisah mistis, melainkan keterbatasan lahan yang membuat pedagang sempat berjualan di atas makam. Meski terkesan tak biasa, pasar ini justru diterima masyarakat dan bertahan hingga kini sebagai sumber penghasilan warga sekitar. Ya ini kan istilahnya pasar tumbuhan itu. Pasar tumbuhan. Ya, kita kan memanfaatkan lahan yang ada Pak. Tadinya kan kita di lahan depan ini baik. Kemudian yang punya lahan kuburan itu bangun dewek di atas lahan dia. Ada yang di atas kuburan itu kan punya mereka sendiri. Jadi lama-lama disewa kan. Ada yang disewa, ada yang mereka sendiri yang nunggu usahanya. Tapi sekarang sudah tertata rapi Pak ya? Ya agak makin berkembang lah, makin merapi ke diri. Kalau dulu kan ada daun, gelap, sekarang lah batu. Aktivitas jual beli berlangsung akrab tanpa rasa takut, layaknya pasar tradisional lainnya. Kini pasar Pocong tampil lebih tertata dengan kios-kios permanen. Kalau satu baru mulai 2013. Kalau mulai motor jam 5 subuh. Untuk pembeli yang pembeli baru mulai jam 6, baru sudah mulai buyur dan datang. Nggak takut sama nama pasar Pocong ya? Sudah, kalau pasar Pocong ini sudah dari kecil, sudah usia 5 tahun sudah tinggal di sini. Jadi lah sudah korban sudah bersahabat. Sudah bersahabat dengan pasar ini. Sejak pagi, pasar ini menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau. Menjadikannya denyut ekonomi sekaligus potret kehidupan warga di tengah ruang yang tak lazim. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Visip United Unsri bermain imbang 1-1 melawan David FC pada laga ketiga Liga 4 Zona Sumatera Selatan 2026. Visip United unggul lebih dulu lewat penalti Ilham Fahri menit ke-65, sebelum David FC menyamakan skor melalui penalti Ubaidillah menit 89. Ya, otomatis dengan satu kartu merah tadi ada banyak pemain cedera. Mungkin nanti kita lihat pertandingan nomor Persib yang jelas kita tidak bisa main terbuka, yang pastinya kita main lebih bertahan lagi. Pada saat malam anak-anak masih berjuang untuk mencari gol dan akhirnya menjadi sebuah sengit dan mendapat penalti dan terjadi. Di laga lain, Siti Fatima FC menang telak 9-1 atas Persegrata dan memuncaki klasemen sementara dengan 9 poin. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat menyambut kedatangan ratusan atlet NPC Indonesia beserta ofisial setibanya di Bandara Adi Sumarmo. Wamenpora mengalungkan bunga dan memberikan ucapan selamat kepada para atlet sekembali dari tugas negara di ASEAN Para Games Thailand. Wamenpora Taufik Hidayat menyampaikan apresiasinya atas torehan prestasi bagi semua atlet. Meski dengan segala keterbatasan, mampu mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Taufik Hidayat memastikan negara akan memberikan bonus kepada para atlet. Besarannya menunggu instruksi dari Presiden. Pada perhelatan di Thailand, kontingen Indonesia finish di peringkat 2 meski pemusatan latihan hanya berlangsung selama 2 bulan. Insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan kabarin ke Para Games, karena saya nggak mau berasumsi sendiri juga, karena kita juga masih menunggu dari Bapak Presiden lewat ke Pak Menteri nanti. Yang pasti apresiasi dari negara pasti ada. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sepekan hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Pekan, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.